Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Ramadina, NIM 1201619, Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan 7 dengan materi pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islami. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Pelanggan didefinisikan oleh Jaspers dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung kepadanya. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Terdapat beberapa jenis pelanggan dalam manajemen mutu terpadu, yaitu yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal adalah orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga kita. Yang kedua, pelanggan antara atau intermediate customer, yaitu mereka yang bertindak berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Pelanggan eksternal, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata. Menurut Goodstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan dapat membawa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Menurut Woodruff, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai total pelanggan adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran besar yang disebabkan oleh produk, jasa, personal, dan citra yang terlibat. Menurut Setijono Darlogat, nilai pelanggan adalah penjumlahan dari manfaat yang dikurangi pengorbanannya hasil sebagai konsekuensi, dan pelanggan menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pertanyaan nomor 2. Silahkan baca surah Ali Imran ayat 191, ayat 110, dan surah Al-Zalzalah ayat 7. Sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya. Dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan? Quran surah Ali Imran ayat 191. Allazina yazkurunallahu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqa hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Kandungan surah ini yaitu dalam surah Al-Imran ayat 191 menjelaskan dua ciri ulul albab ini, berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan pencipta alam, serta ia berzikir dalam segala kondisi baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia memikirkan pencipta alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan kita. Semua perbuatan baik itu kebaikan dan atau kejahatan akan ada balasannya.
walaupun perbuatan itu hanya sebesar zarah. Menurut tafsir Quraisy, sebab sukun zarah itu adalah seukur butiran debu. Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan serta seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang selanjutnya Quran Surah Ali Imran ayat 191, ayat 110 dan Surah Al-Zalzalah ayat 7 sangat berkaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, karena di dalam surah ini memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dengan cara selalu berzikir dalam keadaan apapun. Surah-surah ini juga melarang kita untuk berbuat mungkar dan memerintahkan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat yang ma'ruf, dan juga surah-surah ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Begitu juga dengan pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kita harus bersikap lemah lembut kepada pelanggan, karena sikap ini adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, di hadapan seluruh manusia kita juga harus selalu bersikap murah hati kepada pelanggan untuk bisa menciptakan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah kita lakukan. Maka dari akan terbangun nilai loyalitas yang akan membuat pelanggan selalu berbelanja dari perusahaan kita. Selain itu juga Allah akan membalas semua perbuatan yang kita lakukan kepada pelanggan di hari kiamat nanti. Maka berikanlah pelayanan yang sebaik mungkin kepada pelanggan agar balasan Allah pun baik kepada kita. Pertanyaan nomor 3. Silakan baca surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Furqan ayat 23 dan sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya. Dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan? Surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surah ini menceritakan tentang nikmat Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia tidak memerintahkan sesuatu tanpa membekalinya dengan seperangkat kemampuan penunjang tugas yang diberikannya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengangkat seorang khalifah pemakmur dan menciptakannya dalam sebaik-baiknya bentuk yang unik tetapi lemah, dan memberitahu manusia bahwa tugasnya untuk beribadah. Quran Surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi wa qadima illa ma'amilu min amalin fa ja'alnahu hab'an mansura, artinya dan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sebab-sebab kemalangan dan kerugian orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan yang mereka anggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, seperti silaturahmi, menolong orang yang menderita, memberikan derma untuk meringankan bencana alam, memberi bantuan kepada rumah sakit dan yatim piatu. Sebanyak apapun kebaikan mereka, tidak akan memperoleh imbalan apapun di sisi Allah. Mereka hanya akan dapat memandang kebaikan itu tanpa mengambil manfaatnya. Pertanyaan nomor 4. Silahkan buka link dan tonton hingga selesai, dan siapa pembicara dalam video tersebut dan teori apa saja yang dijelaskan oleh pembicara tersebut dan apa yang Anda dapatkan dalam menonton video tersebut. Pembicara dalam video tersebut adalah Ronaldi Krisna Ayu dan Resti Julianti. Video tersebut menjelaskan tentang pelanggan adalah semua individu yang dilakukan transaksi baik itu barang maupun jasa untuk keperluan pribadi. Kredit internasional adalah seseorang yang membeli barang dan jasa. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai produk tersebut. Loyalitas pelanggan ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelanggan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Karakteristik loyalitas pelanggan.
pembelian secara teratur, pelanggan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan, pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya, pelanggan tidak mudah beralih produk atau jasa pesaing. Faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, pertama perhatian, kedua kepercayaan, ketiga perlindungan, keempat kepuasan akumulatif. Manfaat loyalitas pelanggan. Pertama, memiliki prospek lebih besar, kedua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan, ketiga pelanggan percaya kepada kita, yang keempat pelanggan lama memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan, yang kelima pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mempromosikannya. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari suatu perusahaan. Manfaat kepuasan pelanggan. Yang pertama, meningkatkan rasa suka terhadap loyalitas produk. Yang kedua, menjadi titik diferensi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan untuk produk atau barang yang dihasilkan. Faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas barang atau jasa. Yang kedua, kemudahan. Yang ketiga, pelayanan. Pertanyaan yang kelima. Buka link tersebut dan cari pengertian manfaat dimensi strategi. Apa judul dari topik ini? Apa yang dijelaskan dalam topik ini? Apa yang Anda dapat dan ketahui serta manfaat apa yang Anda peroleh setelah mempelajari artikel ini? Dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut dalam Anda menjelaskan bisnis Anda? Artikel ini berjudul Nilai Pelanggan. Artikel ini berisi tentang pengertian nilai pelanggan menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Bart Gosten. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Artikel ini juga menjelaskan tentang manfaat, strategi, dan dimensi dari nilai pelanggan. Manfaat yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah saya menjadi lebih paham bahwa nilai pelanggan itu adalah penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk yang berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nilai pelanggan juga memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai penumbuh mangsa pasar. Hasilnya pelanggan akan menjadi puas dan juga pelanggan yang puas tetap setia dan menceritakan hal-hal yang baik terhadap perusahaan dan produknya kepada orang lain. Saya menerapkan teori di artikel ini dalam bisnis saya dengan cara memahami kebutuhan pelanggan saya terlebih dahulu. Saya akan melakukan promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perencanaan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Setelah saya mengetahui apa yang pelanggan saya butuhkan. Kemudian saya akan membuat kualitas yang super bagi pelanggan agar pelanggan merasa puas. Pelanggan saya merasa puas. Pertanyaan nomor 6. Silahkan baca surah Al-Hasyr ayat 9, sebutkan arti dan jelaskan isi kandungannya. Dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan? Surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, "Wallazina tabbawa'u daro wal imana min qablihim yuhibbuna man hazara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hijatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qahasa wa ma yukasuha nafsihi fa'ulaika humul muflihun." Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan ayat ini adalah bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, karena sikap ini merupakan salah satu sikap yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah mendahulukan kepentingan orang lain atau pelanggan merupakan salah satu faktor yang akan menciptakan kepuasan pelanggan. Karena mengutamakan kepentingan orang lain sangat dianjurkan dalam Islam, mendahulukan kepentingan pelanggan memang bukan hal yang mudah.
Namun, itu merupakan hal yang mendasar dalam suksesnya usaha. Nilai-nilai kepuasan pelanggan dalam perspektif Islam ini dapat dijadikan sebagai layanan dasar bagi pemasar, di mana para pemasar dapat memberikan layanan kepada pelanggan didasari nilai-nilai syariah Islam yang kini bersikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Pertanyaan nomor 7. Buka link tersebut dan apa judul dari topik ini yang dijelaskan dalam topik ini. Apa yang Anda dapat dan ketahui serta manfaat yang diperoleh selama pelajari artikel ini. Judul dari topik artikel ini ialah pengertian loyalitas pelanggan dan 10 tips efektif dalam meningkatkannya. Pada topik ini dijelaskan tentang apa itu loyalitas pelanggan, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga cara mengenai kepuasan pelanggan. Manfaat yang saya dapatkan dari topik ini adalah saya dapat mengetahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Selain itu, juga saya dapat mengetahui bahwa ada 10 cara dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, menghubungi konsumen secara berkala. Yang kedua, membuat konten yang berkualitas. Yang ketiga, menjadikan bisnis. Yang ketiga, menjadi otoritas dalam bisnis yang dijalankan. Yang keempat, memberi balasan email. Membalas email secara cepat. Yang kelima, membuat keputusan. Yang keenam, menghargai sudut pandang pelanggan. Yang ketujuh, memberikan sentuhan personal. Yang kedelapan, realistis namun tidak terlalu ribet. Yang kesembilan, mengidentifikasikan peluang secara proaktif. Yang ke-10, jelas dan transparan. Di dalam topik ini, saya juga menjadi tahu bahwa kepuasan pelanggan sangat penting untuk membangun bisnis lebih maju, untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dan saya juga mengetahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, pelayanan. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, harga. Yang keempat, promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Dalam menjalankan bisnis saya, yang akan saya terapkan dari teori ini ialah dengan selalu menerima kritik dan saran dari konsumen yang berbelanja pada bisnis saya. Saya juga akan melakukan evaluasi kualitas pelayanan karyawan saya, apakah kerjanya sudah baik atau belum. Pertanyaan yang ke-8. Silahkan baca artikel yang ditulis oleh Hikmah Indrawati dan apa yang dijelaskan dalam topik ini. Artikel ini menjelaskan tentang mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Artikel ini juga menjelaskan bahwa produk akan bernilai di mata pelanggan jika pelanggan menerima nilai tinggi, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan dan pelanggan akan merasa puas tergantung pada kinerja produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan harapan pembeli. Pertanyaan nomor 9. Silahkan baca artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasuka dan apa yang dijelaskan dalam topik itu. Artikel ini menjelaskan tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan nilai inti. Artikel ini menjelaskan tentang menerapkan konsep pengukuran kepuasan pelanggan dengan layanan inti dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Manfaat yang saya peroleh dari membaca artikel ini adalah saya menjadi tahu bahwa pendekatan konsep Islami, marketing yang mendasarkan teori makasih syarifah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan yang ke-10.